Di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hidup seorang lelaki yang dikenal dengan nama Siti Jenar. Ia bukan sosok biasa. Dalam kesehariannya, ia tampak seperti rakyat jelata, namun pemikiran dan ucapannya kerap membuat orang terpana. Konon, ia telah lama menempuh jalan tasawuf, sebuah perjalanan spiritual yang menuntut kesadaran akan keberadaan Tuhan di setiap aspek kehidupan. Tuhan itu ada dalam dirimu, ujar Siti Jenar suatu hari kepada para pengikutnya yang berkumpul di sebuah surau kecil. Kata-kata itu mengundang keheningan, tetapi juga kebingungan. Bagaimana bisa Tuhan, yang selama ini dianggap bersemayam di tempat suci dan agung, tiba-tiba disebut ada dalam manusia? Di video ini akan mengisahkan percakapan antara Syekh Siti Jenar dengan muridnya mengenai hakikat kehidupan dan alam semesta. Namun sebelum lanjut silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga kalian semua selalu mendapatkan kemudahan rezeki. Apakah wujud dari Tuhan dapat dimiliki oleh manusia? Sifat wujud itu bisa dimiliki manusia dan itu inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat itu. Sifat tersebut sudah aku miliki. Kalian bisa melakukan dengan mengamalkan apa yang hendak aku ajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah. Dia tidak nampak dan tidak berbentuk. Tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam semesta dan segala isinya merupakan cerminan wujud Allah yang nampak. Seseorang bisa meyakini adanya Tuhan karena melihat pancaran wujudnya melalui alam ini. Tuhan tidak berawal dan berakhir. Mempunyai sifat langgeng, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Tuhan berada di mana-mana, bukan ini dan itu, berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia ini. Wahai guru, coba jelaskan kepada kami tentang kodrat. Kodrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tak ada yang menyamai. Kekuatannya tanpa sarana. Kehadirannya berasal dari ketiadaan, di luar dan di dalam tidak berbeda. Tak dapat ditarsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu maka pasti kalian rencanakan matang-matang dan dipikirkan berulang-ulang. Itu pun kadang masih sering meleset. Namun Tuhan tidak demikian, bila menghendaki sesuatu tak perlu dipersoalkan terlebih dulu. Kalau begitu Tuhan tidak memerlukan sesuatu? Benar, Tuhan tidak memerlukan sesuatu. Karena itu jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta maupun benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka sesungguhnya kalian merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalian akan memiliki sifat Tuhan tersebut. Kalau manusia menghindari sesuatu dan merasakan tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disembah sama seperti Tuhan? Tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali dengan manusia lain, namun ini tetap berbeda dengan Tuhan. Ini tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan kalian yang diciptakan. Tuhan hidup tanpa roh, tidak merasakan sakit dan sedih. Tuhan muncul sekehendaknya. Jika Tuhan berkehendak, apakah kehendak seseorang itu karena kemauan Tuhan? Untuk sampai pada jawaban itu, kita harus membedakan manusia. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan, ada yang awam, ada yang khawash. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara kalbu, maka ia masih jauh dapat berhubungan dengan Tuhannya. Sedangkan orang khawash, termasuk para nabi, rasul, dan waliullah, mereka beribadah secara utuh. Bahkan sampai pada tingkatan hakikat. Kalau kalbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak dan kemauannya itu berasal dari Tuhan. Perbuatannya adalah perbuatan Tuhan, maka jangan heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Kalau begitu, apakah ibadahnya orang yang sudah khawash itu merupakan kehendak Tuhan? Benar. Mereka memiliki kejernihan akal budi. Memiliki kebersihan jiwa dan ilmu. Sholat 5 waktu dan berzikir merupakan kehendak yang sangat dalam. Bukan kehendak nafsunya, namun kehendak Tuhan. Mereka sholat tidak mengharap pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban dalam pengabdian kepada Tuhan. Badan haluslah yang mendorong untuk menjalankan. Banyak orang sholat tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana guru? Memang banyak orang secara lahiriah tanpa husuk menjalankan sholat. Mulutnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai dengan urusan duniawi mereka. Islam yang demikian ini ibarat kelapa, mereka hanya makan serabutnya.
Padahal yang paling nikmat adalah daging buahnya dan air kelapanya. Mereka sholat 5 waktu sebatas lahiriah saja. Tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sholat itu diharapkan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, namun mereka tak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya membekas, itu membekas pada budinya itu pun hanya sedikit. Buat apa sholat 5 waktu jika perangainya buruk? Wahai Syekh, mengenai hadits Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hambanya yang dihisap pertama kali adalah sholatnya. Jika sholat baik maka amalan lain juga baik, ini bagaimana? Itu perlu ditafsirkan, tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadits tersebut. Hadits tersebut mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sholat dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Sebab sholat yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan yang lainnya. Sebaliknya hadits itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sholat tetapi hatinya masih kotor, tersimpan keinginan-keinginan yang kotor. Ingin dipuji orang lain, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa? Wahai guru. Gusti Allah. Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat. Semua timbul atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesempurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan dalam segala bentuk. Memerintah umat dapat muncul di segala tempat dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya. Sebagaimana ajaran Jabariyah, dengan kesungguhan dan konsekuen, selalu kuat cita-citanya, kokoh tak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci. Berpegang teguh kepadanya selama hidup, tak akan menyembah terhadap ciptaannya baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Mengapa Kanjeng Syekh dianggap oleh para wali sebagai wali yang murtad? Karena ajaranku tidak mudah dipahami oleh orang awam. Bagaimana ajaran Kanjeng Syekh yang dianggap sesat? Aku adalah penjelmaan dari zat yang luhur yang memiliki semangat, sakti, dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya dunia, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku dapat manunggal dengannya. Dapat langgeng mengembara melebihi kecepatan peluru, bukannya akal, bukannya nyawa, bukan penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Apa hubungan antara Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan Allah, yang engkau sebut sebagai zat sejati? Zat sejati menguasai wujud penampilanku, karena kehendaknya maka wajarlah jika aku tidak mendapatkan kesulitan. Aku bisa berkelana kemana-mana. Tidak merasa haus dan lelah, tanpa sakit dan lapar, karena ilmu kelepasan diri, tanpa suatu daya kekuatan. Semuanya itu disebabkan jiwaku tiada bandingnya. Secara lahiriah memang tidak berbuat sesuatu, tetapi tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Gusti Kang Murbeng dumadi yang kuikuti, kutaati siang malam, yang kuturut segala perintahnya, tidak menyembah Tuhan lain, kecuali setia kepada suara hati nuraniku Allah Maha Suci. Wahai Syekh, jelaskan apa yang dimaksud dengan Allah itu Maha Suci. Allah Maha Suci itu hanyalah istilah saja, merupakan nama saja. Jika kalian melihatku, maka tampak dari luar sebagai kerangka, sedangkan di dalamnya adalah kerisnya atau intinya Hyang Agung, yang tak ada bedanya dengan kerangka. Tuhan itu wujud yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dilambangkan seperti bintang yang bersinar terang. Sifat-sifatnya berwujud samar-samar bila dilihat, warnanya indah seperti cahaya. Di manakan Tuhan berada? Kami membayangkan dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgasana layaknya raja. Itu salah besar, itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgasana atau arsi. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musyrik. Dosa besar. Karena kalian menyamakan Tuhan dengan raja atau penguasa. Kami jadi bingung, lantas Tuhan ada di mana? Kalau kalian bertanya demikian, maka jawabannya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kami semakin tak mengerti. Bisakah Syekh memberi penjelasan yang lebih gamblang tentang hal ini?
Gusti Allah itu berada pada zat yang tidak jauh, dia bersemayam di dalam tubuh kita. Tapi hanya orang yang khawas, orang yang terpilih dapat melihat. Tentunya dengan mata batin. Hanya mereka yang dapat merasakan. Ajaran Syekh Siti Jenar memang agak berbeda dengan ajaran Wali Songo. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan adalah zat yang mendasari adanya manusia, hewan, tumbuhan dan segala yang ada di alam ini. Dan semua yang ada di dunia ini tergantung pada zat yang maha kuasa, maka mustahil semua yang wujud itu ada. Ajaran ini tidak diajarkan oleh Wali Songo, karena masyarakat masih banyak yang awam terhadap ilmu ini, ada ketakutan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mereka bawa.